channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat dalam video ini saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keluarga Tumbal Persaingan. Pagi itu keluarga Pak Rahman sedang sarapan bersama. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Keluarga Pak Rahman terdiri dari Pak Rahman, Ibu Rahman, Zaki 18 tahun, Ardian 16 tahun, Fiona dan Fioni 14 tahun kembar. Juga kakek dan nenek mereka yang tinggal di rumah besar tersebut. Pak Rahman berusia 43 tahun. Dan hanya selisih 2 tahun dengan usia istrinya. Pak Rahman ini lumayan sukses dalam berbisnis. Dia mempunyai peternakan ayam yang sangat besar, punya perkebunan yang sangat luas dan juga usaha yang lainnya. Dan Bu Rahman juga mempunyai usaha sendiri. Jadi makin bertambahlah pundi-pundi uang keluarga itu. Keluarga Pak Rahman ini sangat ramah, baik dan sering ikut kumpul-kumpul bersama warga. Selalu ikut kerja bakti di lingkungannya. Bahkan setiap hari Jumat mereka akan membagi-bagikan sembako lengkap kepada para warga sekitar dan tetangga-tetangganya. Sebab itulah keluarga Pak Rahman sangat dihormati dan disayangi para warga. Bah, bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke perkebunan? Usul Ardian. Pak Rahman melirik istrinya meminta pendapat tentang keinginan anak-anak mereka. Bu Rahman tersenyum manis sambil membalas tatapan suaminya. Baiklah, hari ini kita pergi ke perkebunan, jawab Pak Rahman akhirnya yang langsung disambut teriakan kegirangan anak-anaknya. Hore! Ujar ketiga anaknya. Sementara Zaki cuma terdiam, karena memang Zaki sudah sangat sering ke perkebunan ayahnya itu sendirian. Kamu tidak ikut, Ki? Tanya Pak Rahman yang melihat Zaki diam saja. Tidak, Bah. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, jadi aku di rumah saja, jawab Zaki. Sementara adik-adiknya langsung pergi ke kamar mereka masing-masing untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus dibawa ke perkebunan. Tak lupa juga mereka membawa pelampung, ban dalam untuk truk, karena tak jauh dari perkebunan ada danau yang sangat indah. Rencananya mereka juga akan mandi di sana. Bah, semuanya sudah siap nih, ujar Ardian. Iya, kita tunggu mama dan adik-adikmu dulu, jawab Pak Rahman seraya mengambil sebuah pisang mahuli. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya ibu dan adik-adiknya muncul juga. Ibu mereka membawa banyak makanan dan alas untuk duduk. Sementara Fiona dan Fioni membawa beberapa pakaian ganti dan juga buku-buku. Setelah semua barang siap dan mereka juga sudah siap, Pak Rahman langsung mengajak mereka untuk keluar rumah. Di halaman sudah terparkir mobil milik Pak Rahmat. Singkatnya mereka pun berangkat. Perjalanan ke perkebunan itu memakan waktu sekitar setengah jam lebih. Bah, bagaimana dengan Pak Puji? Apa dia masih bersikeras untuk mengambil lahan itu? Padahal kan memang benar, lahan itu memanglah milik Abah. Pak Puji itu memang sepertinya sangat tak menyukai kesuksesan kita sekarang.
ucap Bu Rahman seraya menatap lurus ke depan. Biarlah mah, pemilik lahan sebelumnya juga sudah mengatakan kalau memang lahan itu Abah yang membelinya secara sah. Bahkan kami juga sudah memperlihatkan surat-suratnya. Tapi sepertinya Pak Puji tidak mau tahu dan tetap bersikeras mau memenjarakan Abah. Kita lihat saja nanti mah, siapa yang salah dan siapa yang benar, jawab Pak Rahman. Memang akhir-akhir ini Pak Rahman sedang menghadapi masalah yang lumayan rumit, karena masalah itu sendiri datangnya dari Pak Puji, yang merupakan kakak ipar dari Pak Rahman. Sebenarnya mereka memang sama-sama pengusaha, mempunyai banyak sekali perkebunan dan lain-lain. Tapi entah kenapa Pak Puji begitu iri pada Pak Rahman. Mungkin karena usaha Pak Rahman memang dirintisnya sendiri. Tidak seperti Pak Puji yang hanya menjalankan usaha milik mertuanya, yaitu nenek dan kakek yang tinggal di rumah Pak Rahman. Itu pun ia dapatkan dengan cara curang. Lalu setelahnya mereka membiarkan ayah dan ibunya pergi dari rumah, hingga akhirnya Pak Rahman membawa keduanya untuk tinggal bersama di rumah besarnya yang sekarang ini ia tempati. Tak terasa mobil yang dikendarai mereka sudah memasuki jalan perkebunan. Dimulai dengan perkebunan sawit di sepanjang jalan, hingga akhirnya mereka pun mulai memasuki jalanan yang di sisi jalannya terdapat jajaran pohon karet. Ardian dan kedua adik kembarnya Fiona dan Vioni asik menikmati pemandangan pohon-pohon karet dan beberapa orang yang sedang menuri atau menyadap karet. Beberapa saat kemudian mereka sampai di halaman sebuah rumah kecil. Rumah kecil yang biasanya digunakan Pak Rahman beristirahat setelah berkeliling kebun. Saat baru turun dari mobil, Pak Rahman disambut oleh beberapa orang bapak-bapak yang bekerja sebagai pemotong rumput di perkebunan. "Apa kabar, Pak?" sapa Pak Rahman seraya tersenyum ramah. "Alhamdulillah baik, Pak," jawab mereka bersamaan. "Mau memeriksa perkebunan ya, Pak?" tanya salah satu seorang bapak-bapak. "Tidak, Pak, ini saya kemari mau berlibur. Anak-anak rindu suasana perkebunan," jawab Pak Rahman seraya menyalami beberapa orang bapak-bapak tersebut. Tak lupa Pak Rahman juga menyelipkan beberapa lembar uang kertas di saku orang-orang itu. "Selamat bekerja, Pak. Maaf jika kedatangan kami ini agak mengganggu," ucap Pak Rahman dengan ramah. "Ah, Bapak bisa saja. Ini kan perkebunan milik Bapak. Kapan saja Bapak mau datang, tidak apa-apa, Pak," jawab salah seorang bapak-bapak sambil tersenyum. Setelah bapak-bapak tadi pergi, Pak Rahman menanyakan mau tempat yang di mana. Dan jawaban anak-anaknya sudah pasti di dekat danau. Jadilah Pak Rahman, Bu Rahman, dan ketiga anaknya itu berjalan sambil membawa barang-barang mereka ke dekat danau. Sesampainya di sana, Ardian segera memompa alat pelampungnya. Setelah semuanya siap, ketiga anak-anaknya mulai masuk ke air. Sementara Pak Rahman dan Bu Rahman duduk dan merapikan barang bawaannya. Dari tempat mereka berdua duduk, mereka melihat jelas pemandangan dan anak-anak mereka yang terlihat riang gembira bermain di air. "Bah, bagaimana tanggapan dari kakakmu atas tindakan Pak Puji, Bah?" tanya Bu Rahman. "Seperti yang kita tahu, Mah, kakakku itu sangat takut sama Pak Puji. Dia mengiyakan serta membenarkan apapun yang dikatakan atau yang dilakukan oleh suaminya," jawab Pak Rahman seraya berbaring. Ia berusaha memejamkan matanya. "Tapi nanti jika aku sudah benar-benar muak dengan mereka, aku akan menuntut balik mereka ke polisi," ujar Pak Rahman kemudian. Setelah berkata seperti itu, Pak Rahman mulai terlelap. Ia bahkan sudah mulai hanyut ke dalam mimpinya.
Di dalam mimpinya Pak Rahman tengah berada di sebuah rumah kecil bersama istri dan anak-anaknya. Belum sempat Pak Rahmat bertanya pada anak-anaknya, tiba-tiba datang ribuan lintah hitam yang langsung naik ke kaki mereka. Lintah-lintah itu datang dari segala penjuru rumah tersebut. Pak Rahman melihat anak-anak dan istrinya berteriak histeris meminta tolong karena sudah digigit oleh lintah-lintah itu. Pak Rahman ingin sekali menolong keluarga kecilnya, namun ia sendiri pun sudah digigit oleh banyak sekali lintah. Mungkin saat itu ada ratusan lintah yang memenuhi kaki dan badannya. "Hah?" ujar Pak Rahman terbangun. Ia kemudian menarik nafas lega karena semua itu hanyalah mimpinya. "Ada apa, Bah?" tanya Ibu Rahman. "Tidak apa-apa, Mah. Aku hanya bermimpi buruk," jawab Pak Rahman. "Mimpi buruk di siang hari begini," gumam istrinya. Pak Rahman mengangguk seraya membuka tutup botol minuman. Menjelang malam mereka berlima baru sampai di rumah. Wajah anak-anaknya terlihat riang bergembira. Masih ada sisa tawa di bibir mereka. Sementara Pak Rahman terlihat agak murung setelah mendapat mimpi buruk tadi siang. "Bah, tadi ada Paman Puji kemari. Dia memberikan sepucuk surat ini untuk Abah," ujar Zaki seraya menyerahkan sebuah amplop yang masih rapi. Pertanda jika Zaki tidak membuka dan membaca isi surat tersebut. Pak Rahman segera menuju ke dalam kamarnya. Ia membuka isi amplop itu, lalu mulai membacanya. Ternyata isi surat itu adalah sebuah ancaman oleh Pak Puji pada Pak Rahman. "Apa sih maunya ini orang?" bentak Pak Rahman. "Siapa, Bah?" tanya Bu Rahman yang ternyata sudah berada di ambang pintu seraya menatap suaminya. Sebagai jawabannya, Pak Rahman menyerahkan surat yang ia pegang pada istrinya. Dan sesaat setelah Bu Rahman membaca isi surat itu, ia juga dibuat geram oleh kata demi kata di dalam surat tersebut. "Terlaluan, mereka pikir mereka itu siapa? Bisa mengancam-ngancam kita dengan hal-hal seperti ini," kata Bu Rahman geram. "Lalu menurutmu bagaimana? Apa memang sebaiknya kita mengalah saja, Mah?" tanya Pak Rahman meminta pendapat pada istrinya. "Jangan, Bah, kita sudah sangat sering mengalah pada mereka. Bahkan saat ibu dan ayah diusir dari rumah mereka sendiri. Kalau kita menurutinya kali ini, mereka pasti akan menuntut lebih banyak dan lebih gila lagi, Bah. Lebih baik kita lawan balik mereka," ujar Bu Rahman. Dipikir-pikir memang benar perkataan istrinya itu. Mereka sudah sangat sering mengalah pada Pak Puji dan istrinya. Pak Rahman juga pernah mengikhlaskan proyek besar miliknya, dirampas atau diambil alih paksa oleh Pak Puji, dan beberapa hal lainnya. Namun sepertinya mereka tidak juga puas untuk menjatuhkan Pak Rahman dan keluarganya. "Kau benar, Mah. Aku akan melawan balik Pak Puji. Dan aku sangat yakin aku pasti bisa memenangkan ini," ujar Pak Rahman. Malam itu Pak Rahman kembali bermimpi aneh. Kali ini ia melihat di kepala anak-anak dan istrinya begitu banyak kutu. Bahkan karena saking banyaknya kutu-kutu itu bertumpuk-tumpuk sampai bahu mereka. Dan kemudian Pak Rahman kembali terbangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh wajah hingga tubuhnya. Pak Rahman kembali bisa bernafas lega karena semua itu hanya mimpinya. Keesokan harinya ia berpamitan pada Bu Rahman untuk menemui rekan bisnisnya yang akan ikut bersamanya melawan Pak Puji. Sore harinya Pak Rahman pulang dengan wajah cerah. "Bagaimana, Bah?" tanya istrinya seraya memberikan segelas kopi jahe pada suaminya. "Sangat bagus, Mah.
rekan-rekanku semuanya termasuk si pemilik pertama lahan itu juga akan datang dan melaporkan atas apa yang sudah dilakukan Pak Puji. Tinggal menunggu hari, Mah. Kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti, jawab Pak Rahman sambil tersenyum. Syukurlah, Bah. Semoga dengan ini mereka akan berhenti berbuat sesuka hati mereka pada kita, ucap Bu Rahman. Malam harinya Pak Rahman kembali bermimpi aneh lagi. Ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi wajah serta tubuhnya itu. Mimpi buruk lagi, Bah? Tanya istrinya yang juga ikut terbangun karena teriakan suaminya yang lumayan membuatnya kaget. Pak Rahman menghela nafas panjang, lalu ia mengangguk. Entah kenapa akhir-akhir ini aku jadi sering bermimpi buruk, Mah, ucap Pak Rahman lalu meneguk segelas air putih. Mungkin Abah kecapean, jadi saking pulasnya tertidur, makanya Abah bermimpi yang aneh-aneh, kata istrinya menenangkan. Disingkat jadi 3 hari kemudian, sekitar jam 2 siang Pak Rahman pulang dengan wajah cerah gembira. Ternyata laporan ia dan rekan-rekannya diterima, dan singkatnya Pak Puji resmi jadi tersangka. 1 bulan berlalu. Minggu pagi Pak Rahman bersama anak-anak dan istrinya tengah duduk santai di halaman depan rumah. Tiba-tiba ada tamu yang datang, yang ternyata itu adalah Bu Puji. Puas kau sekarang, Rahman? Bentaknya. Pak Rahman menanggapi bendakan kakak perempuannya itu dengan wajah tersenyum. Itu sebagai pelajaran buat kalian, agar lain kali jangan hendak berbuat semena-mena pada orang lain. Ingat, Kak, kami ini juga manusia, yang jika terus-menerus diperlakukan tidak baik, maka terpaksa kami akan melawan. Jadi tolong, jangan salahkan kami dalam hal ini. Lebih baik kakak dan kakak ipar merenungi kesalahan-kesalahan kalian sendiri. Jadikan semuanya sebagai pelajaran, ujar Bu Rahman. Pipi Bu Rahman memerah setelah ditampar oleh Bu Puji. Ingat, kalian akan menyesal. Dulu kau memang adikku, saudaraku, dan dimulai saat ini kita sudah tidak ada hubungan saudara lagi. Karena uang dan harta tidak mengenal saudara, ujar Bu Puji sebelum pergi meninggalkan rumah keluarga Pak Rahman. Mereka yang bilang begitu, sejak dulu kita selalu membantu mereka, dan sudah sangat sering sekali aku mengalah. Coba andai kita posisi yang terbalik, belum tentu kakakmu itu mau membantu kita, cetus Bu Rahman. 3 hari setelah kedatangan Bu Puji ke rumah besar milik Pak Rahman, keluarga itu mulai diteror sesuatu yang tak kasat mata. Kadang-kadang ada yang seperti melempar sesuatu ke kaca, terus kacanya terdengar seperti pecah. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa di sana. Malam itu Zaki yang baru pulang dari rumah temannya terpaksa harus mendorong motornya yang mati mendadak di tengah jalan sepi. Dari kejauhan ia melihat sebuah bayangan hitam menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba brak! Ada mobil kijang dari arah belakang dan entah kenapa tiba-tiba langsung menabrak Zaki. Untungnya Zaki terpental ke sisi jalan yang penuh rumput lembut, dan hanya motornya yang lumayan rusak. Dan parahnya orang yang menabrak itu malah pergi meninggalkan Zaki sendirian. Tanpa memikirkan motornya, Zaki berlari agar bisa lebih cepat sampai rumah. Sementara di rumah kedua orang tuanya dan 3 adiknya sedang makan bersama. Dan setelah makan, Pak Rahman langsung duduk ke ruang keluarga. Tiba-tiba di sana Pak Rahman menggigil. Hingga beberapa saat kemudian ia memuntahkan semua isi perutnya di sana. Dan ada yang aneh, yaitu seekor belatung hidup yang bergerak-gerak di antara muntahannya itu. Abah kenapa? Tanya Bu Rahman cemas. Tidak apa-apa, Mah.
Aku hanya tiba-tiba tidak enak badan, jawab Pak Rahman. Ya sudah, Abah istirahat saja, ucap Bu Rahman seraya membantu suaminya untuk berdiri. Setelah Pak Rahman dibaringkan di atas tempat tidur, ia mulai merasakan rasa sesak di dadanya. Mah, kenapa rasanya ada angin yang masuk ke dadaku? Tanya Pak Rahman dengan wajah yang menahan sakit. Angin? Gumam Bu Rahman seraya meraba bagian dada dan punggung suaminya. Punggung dan dadaku rasanya seperti ada lubangnya, Mah, rinti Pak Rahman. Tidak ada lubang ataupun angin, Bah. Punggung dan dada Abah baik-baik saja, ucap Bu Rahman menenangkan suaminya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan si kembar dari arah pintu utama. Bu Rahman segera berlari ke arah keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi pada anak-anaknya. Saat ia tiba di pintu utama, terlihat anak-anaknya bersembunyi dengan wajah ketakutan di bawah meja. Sementara pintu utama itu terbuka dengan sangat lebar. Bu Rahman berjalan ke arah luar dan ia celingukan melihat ada apa. Tapi di luar tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus lembut namun dinginnya menusuk sampai ke tulang, sehingga mampu membuat bulu kuduk Bu Rahman berdiri. Dari arah gelap ia melihat seseorang berjalan ke arah rumah. Dan setelah terkena cahaya lampu halaman, ternyata itu adalah Zaki yang baru pulang dengan berjalan kaki. Zaki, ada apa dengan motormu? Kenapa jalan kaki? Bu Rahman mulai menghujani anak sulungnya itu dengan pertanyaan. Tadi aku hampir celaka, Mah. Motornya aku tinggal karena sudah rusak. Dari awal memasuki jalan sepi, aku sudah merasa kalau ada yang memperhatikanku. Dan tiba-tiba motorku mati. Padahal baru saja ku servis ke bengkel. Setelah sekitar beberapa saat, aku berjalan sambil mendorong motorku. Dari arah belakang muncul mobil yang langsung menabrak motorku. Untungnya aku gak apa-apa, jawab Zaki. Syukurlah kamu gak apa-apa, Nak, ucap Bu Rahman. Shhh. Angin berhembus masuk ke dalam rumah. Bu Rahman cepat-cepat menutup pintu dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Tadi ada perempuan di sana, Mah, ucap Fiona menunjuk ke pintu. Aduh, Mah, sakit, teriak Pak Rahman dari dalam kamarnya. Bu Rahman segera berlari ke arah kamar suaminya. Ternyata Pak Rahman sudah berguling-guling di lantai karena kesakitan. Ya Allah, Bah, istighfar, Bah, ucap Bu Rahman sambil mengelus-ngelus punggung suaminya. Abah kenapa, Mah? Tanya Zaki yang sudah sedari tadi mengikuti ibunya masuk ke dalam kamar. Mama tidak tahu, Ki. Setelah makan, abahmu memang sudah tidak enak badan, jawab ibunya. Zaki mendekati ayahnya. Ia ikut mengelus punggung Pak Rahman. Ah, iri Zaki. Kenapa, Ki? Tanya ibunya. Panas, tubuh Abah terasa sangat panas, jawab Zaki seraya memperlihatkan telapak tangannya yang memerah seperti habis memegang bara api. Bu Rahman mengerutkan keningnya antara percaya dan tidak dengan apa yang sudah ia lihat. Tapi Mama tidak merasakan apa-apa, Ki, ujar ibunya. Mama memang tidak bisa merasakannya langsung, jawab Zaki seraya mengambil botol air di dalam tas yang masih ia bawa. Lalu Zaki meminumkan air tersebut pada ayahnya. Pak Rahman terbatuk berulang kali hingga ia memuntahkan begitu banyak darah kental dari mulutnya. Astaga, air apa yang kamu berikan pada ayahmu? Bentak Bu Rahman pada Zaki. Itu air dari guruku, Mah. Dia bilang ada yang ingin berniat jahat pada keluarga kita,
dan untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di antara kita. Beliau memberikan air ini padaku, jawab Zaki pelan. Dan setelah muntah darah yang begitu banyak, keadaan Pak Rahman menjadi lebih baik. Ia bangun dan berjalan ke atas tempat tidur, juga mengelap bekas darah di mulutnya. "Abah sudah tidak apa-apa, Bah?" tanya Zaki. Pak Rahman tersenyum sambil mengangguk pelan. "Sekarang Abah merasa lebih baik," jawab Pak Rahman. "Terima kasih, Nak," ucap ibunya yang tadi sempat memarahinya. "Ya, Mah, tidak apa-apa." Keesokan paginya saat mereka sekeluarga tengah menikmati sarapan, tiba-tiba kakeknya Zaki, ayah dari Pak Rahman, terjatuh dari kursinya dan seketika terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. "Kakek, kenapa?" tanya Fiona. "Ardian, bawa adik-adikmu masuk ke dalam kamar," perintah Ibu Rahman. "Bawa ke rumah sakit," ujar Pak Rahman seraya berusaha mengangkat tubuh tua renta milik kakeknya Zaki. "Ini bukan penyakit medis, Bah," ucap Zaki. "Abah bilang cepat bawa ke rumah sakit," potong Pak Rahman. Zaki menghela nafasnya, lalu segera mengambil kunci mobil ke dalam kamar ayahnya. Perjalanan ke rumah sakit itu memakan waktu kurang lebih 30 menit. Zaki mengemudi mobil ayahnya dengan kecepatan penuh. Ia menyalip beberapa mobil di depannya agar bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Dan beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah sakit. Namun sudah terlambat. Kakeknya Zaki sudah meninggal dunia. Keluarga Pak Rahman berduka. Namun anehnya pada saat pemakaman dan acara 3 harian di rumah Pak Rahman, Bu Puji tidak sekalipun datang. Sementara malam ke-7 hari setelah meninggalnya kakeknya Zaki, Zaki sudah berada di rumah gurunya. Gurunya ini bekas mengajar di sekolahannya dulu, tapi sekarang karena sudah terlalu tua beliau pensiun. Di rumah itu Zaki banyak melihat koleksi peci, sarung dan beberapa kaligrafi tergantung rapi di dinding. Dan di atas sebuah meja kecil Zaki melihat sesuatu terbungkus kain kafan. "Apa itu, Pak?" tanya Zaki. Pak Abidin, sebut saja begitu, menoleh ke arah meja kecil yang ditunjuk oleh Zaki. "Itu kiriman," jawab Pak Abidin sambil tersenyum. Zaki mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Pak Abidin. "Maksudnya kiriman apa, Pak?" tanya Zaki. "Malam kemarin Bapak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik meninggalnya kakekmu itu. Rupa-rupanya ada yang tidak suka jika Bapak ikut campur pada masalah yang tengah keluargamu hadapi ini," kata Pak Abidin seraya menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. "Lalu siapa yang meneror keluarga kami, Pak?" tanya Zaki. "Bapak tidak tahu pasti, dan Bapak tidak ingin omongan Bapak ini bisa jadi fitnah nantinya," jawab Pak Abidin. "Jika kamu ingin tahu, cari tahulah sendiri. Tapi tentunya kau harus berhati-hati, karena orang ini tidak main-main. Dia ingin sekali memusnahkan keluargamu," lanjut Pak Abidin. Zaki sedikit takut setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Pak Abidin itu. "Boleh saya buka isinya, Pak?" tanya Zaki. Pak Abidin mengangguk, namun baru menyentuh sedikit tiba-tiba benda itu terbakar dengan sendirinya dan hangus menjadi abu. Zaki terperangah antara takjub dan takut melihat kejadian aneh itu. Pak Abidin tertawa kecil. Tawanya ringan dan renyah terdengar. "Mereka tidak ingin kita mengetahui isinya," kata Pak Abidin sebelum beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam sebuah kamar. Setelah beberapa saat, Pak Abidin keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya, mirip seperti gulungan kertas. "Aku merawat benda ini sudah hampir separuh dari usiaku sekarang.
dan aku percaya benda ini benar-benar bagus untuk dipasang di kamar, dan ini untuk ditaruh di bawah bantal. Sayangnya aku hanya punya satu. Jika kau mau, ambillah, ujar Pak Abidin tersenyum. Lalu Bapak bagaimana? Tanya Zaki. Bapak sudah tua. Sudah saatnya benda-benda ini Bapak turunkan pada seseorang. Dan berhubung Bapak tidak punya anak, jadi Bapak serahkan benda ini padamu untuk kau jaga dan rawat. Begitu juga sebaliknya, dia akan menjagamu juga, jawab Pak Abidin. Lalu untuk ayah, ibu, nenek, dan adik saya harus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk melindungi mereka? Tanya Zaki. Pak Abidin menghela nafas. Ia memandang ke arah kaligrafi dinding rumahnya itu. Bapak akan mencoba membantu keluargamu. Besok Bapak akan ke rumahmu, ujarnya kemudian. Zaki menghela nafas lega. Ada rasa tenang sekarang. Ia yakin jika Pak Abidin pasti bisa mengalahkan apapun itu yang mencoba menghancurkan keluarganya satu persatu. Sekitar pukul 10 malam, Zaki pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Karisma yang ia pinjam dari tukang kebun keluarganya. Zaki menembus jalanan gelap dengan dibantu pencahayaan dari lampu motornya. Saat sudah dekat dengan rumahnya, Zaki melihat seseorang sedang membungkuk-bungkuk di sana. Zaki mempercepat laju motornya, dan begitu sudah agak dekat dengan orang tersebut, tiba-tiba Zaki mendapat serangan. Orang itu menendangnya hingga ia dan motornya terjatuh. Orang misterius itu langsung berlari setelahnya. "Hei, apa yang sudah kau lakukan?" bentak Zaki berusaha mengejar orang misterius itu. Namun ternyata orang yang memakai mantel hitam, topi merah, dan penutup wajah tersebut sudah masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju. Deru suara mesin mobilnya membelah kesunyian malam. Zaki meringis kesakitan. Ada goresan kecil di bagian kakinya. Zaki mengeluarkan senter dari dalam tas, lalu mulai mencari apa yang dia cari ataupun diletakkan oleh orang misterius tadi di sana. Zaki melihat tanah yang membentuk gundukan kecil, dan Zaki pun segera menggalinya dengan tangan. Ke dalam lubang itu sekitar 2 cm. Di sana ada bungkusan kecil mirip kain kafan berwarna putih. Zaki mengambilnya dan mulai mencari lagi. Ternyata di beberapa bagian tempat di sana terdapat 7 lubang dengan isi yang sama, yaitu bungkusan kecil mirip kain kafan. Zaki mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam tas. Zaki sengaja masuk rumah dari jalan samping yang terhubung ke ruang dapur. Di dapur terlihat seseorang laki-laki berusia 50 tahun tengah merokok. Ia tersenyum pada Zaki. Itu adalah Amang Asman. Beliau ini merupakan tukang kebun keluarga Pak Rahman. "Mang, apa Amang pernah melihat ada orang aneh yang entah ngapain di halaman?" tanya Zaki seraya duduk di dekat lelaki parubaya itu. Mang Asman terlihat mengingat-ingat sesuatu. "Iya nak, orangnya pakai mantel hitam, terus pakai penutup wajah juga. Amang lihat dia sering mondar-mandir di seberang jalan rumah itu," ujar Mang Asman. Zaki mulai menduga-duga. "Mang, apa Amang pernah kepikiran jika penyakit kakek dan abah itu aneh?" tanya Zaki. "Ya, Amang memang berpikir seperti itu," jawab Mang Asman. "Dan setelah kakek meninggal, rasanya rumah ini semakin menyeramkan saja, Mang," ujar Zaki. Dan memang benar, rumah besar itu terasa lebih sunyi dan menyeramkan. Tidak ada lagi keceriaan di rumah tersebut. Padahal rumah itu dihuni oleh satu keluarga dan beberapa pembantu, tapi tetap saja terasa sunyi. Apalagi semenjak kakeknya Zaki meninggal. "Tolong!" teriak suara ibunya.
Zaki dan Mang Asman segera bergegas menyusul ke arah suara. Terlihat ibunya terisak sambil memeluk tubuh ayahnya yang sedang kejang-kejang dan muntah berwarna hijau pekat. Mang Asman yang memang menyukai hal-hal mistis itu pun langsung mendekati Pak Rahman. Saat dibalikan ternyata tubuh Pak Rahman separuhnya sudah mulai membiru. Garisnya nyata terlihat membentang dari atas kepala hingga tak terlihat lagi karena tertutup baju. Zaki terengah melihat keadaan ayahnya. Ia tak kuasa menahan tangisnya. "Tolong ambilkan air segelas, Ki," perintah Mang Asman sambil terus mentiup-niup kepala Pak Rahman. Zaki bergegas berlari ke dapur untuk mengambil segelas air yang diminta oleh Mang Asman. Piar! Saat ia menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba gelasnya pecah. Zaki mencoba tetap tenang, namun tubuhnya masih gemetar. Lalu ia mengambil gelas yang lainnya dan mengisinya dengan air. "Ini, Mang," kata Zaki seraya memberikan gelas berisi air. Mang Asman menerimanya, lalu mulutnya mulai berkomat-kamit. Di akhirnya ia mentiup air tersebut dan membantu Pak Rahman untuk meminum air itu. Beberapa saat setelah meminum seteguk air dari Mang Asman, Pak Rahman mulai beraksi. Ia mengerang kesakitan dan brak, ia muntah lagi. Kali ini ada beberapa lintah hidup menggeliat di antara muntahannya itu. Zaki menutup mulutnya. Perutnya tiba-tiba terasa mual. "Zaki," ucap Pak Rahman lemah. "Zaki di sini, Bah," jawab Zaki. "Tolong jaga ibu dan adik-adikmu ya, Nak. Jangan menyimpan dendam pada siapapun ya, Ki," ucap Pak Rahman terbata-bata. Zaki menangis mendengar ucapan ayahnya. Ia melihat sudah tidak ada semangat hidup pada ayahnya. "Jangan bicara begitu, Bah. Zaki janji akan menjaga ayah, ibu dan adik-adik," jawab Zaki. Ia mulai terisak. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap Mang Asman seraya membisikkannya ke telinga Pak Rahman. Pak Rahman mengikuti apa yang diucapkan oleh Mang Asman, dan kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. "Abah!" teriak Zaki. Pak Rahman meninggal dengan bibir yang tersenyum. Ada kedamaian di wajahnya. Mang Asman juga ikut menangis, karena memang Pak Rahman ini orang yang sangat baik pada siapapun. Tentu saja kepergiannya akan sangat membuat orang-orang bersedih, termasuk orang-orang yang pernah ia bantu. Mang Asman mengusap pelan pundak Zaki untuk menenangkannya yang sedang histeris. Sementara ibunya ternyata sudah pingsan karena tidak kuat melihat suaminya yang meninggal dengan cara seperti itu. "Ada apa ini?" tanya Fiona yang sudah terbangun dari tidurnya dan sekarang berada di ambang pintu kamar disusul oleh Fioni dan Ardian. Zaki menoleh. Ia kembali terisak. "Abah meninggal," ujar Zaki terisak. Ardian dan adik-adiknya segera masuk ke dalam kamar. Mereka menangis di samping ayah mereka yang sudah meninggal. Mang Asman pun segera membersihkan ruangan tersebut. Sementara Zaki membersihkan tubuh ayahnya dibantu oleh Ardian. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. "Aku berjanji, Bah, aku akan menjaga ibu dan adik-adik," bisik Zaki seraya mencium ayahnya yang sudah dikafan dan akan segera dibawa ke pemakaman. Saat pemakaman, Bu Rahman dan anak-anaknya mencoba untuk menahan tangis kesedihan mereka. Namun itu tidak berhasil karena banyak yang menghadiri pemakaman Pak Rahman.
ikut menangis saat melihat jenazah Pak Rahman dimasukkan ke dalam liang lahat. Malam harinya Zaki dan Ardian duduk di bangku halaman rumah, sementara Fiona dan Vioni bersama ibu mereka. Kakek dan abah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apa dugaanku benar ya? Jika ada yang menginginkan keduanya meninggal, gumam Ardian. Kurasa tidak hanya ayah dan kakek, tapi bisa saja kita semua, ucap Zaki. Ardian menghela nafas. Sudah cukup kita kehilangan kakek dan abah. Jangan sampai ada lagi yang selanjutnya. Aku akan mencari tahu siapa yang sudah berbuat seperti ini pada keluarga kita, ujar Ardian. Zaki terperangah mendengar perkataan adiknya itu. Ia tidak menyangka jika Ardian yang terlihat manja dan cengeng bisa berkata seperti itu saat ini. Ya, kau benar. Aku memang sedang mengusut semua ini. Siapa yang ada di balik kematian kakek dan abah? Ucap Zaki. Tiba-tiba mereka melihat seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Zaki yakin itu adalah orang yang meletakkan benda-benda aneh di rumahnya. Zaki kemudian menarik tangan Ardian untuk bersembunyi. Bangku di halaman itu memang agak gelap karena lampunya yang sudah lama mati dan belum diganti. Orang itu terlihat mengendap-endap memasuki halaman. Apa itu maling? Bisik Ardian. Kemarin aku bertemu orang itu juga. Aku ditendang saat masih berada di atas motor. Dan setelah aku mencari apa yang dicari oleh orang misterius tersebut di halaman, aku menemukan bungkusan kecil. Aku yakin dia adalah orang yang menyantet keluarga kita, jawab Zaki berbisik. Ardian mengepal tangannya, lalu ia berjalan mengendap-endap ke arah yang gelap, hingga akhirnya Ardian hilang di kegelapan. Dan tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perkelahian. Zaki segera menyusul suara itu, dan ia kembali dibuat terperangah saat melihat Ardian berhasil melumpuhkan orang misterius itu. Buka penutup wajahnya, ujar Ardian masih terus berusaha mengunci pergerakan dari orang misterius itu. Namun belum sempat ia membuka penutup wajah orang tersebut, tiba-tiba ada mobil yang melaju ke arah Ardian. Namun dengan gesit Ardian melemparkan orang misterius tadi ke arah mobil, dan ia segera berguling ke pinggir jalanan. Orang misterius tadi terlihat terkapar karena ditabrak. Saat Zaki dan Ardian ingin melihat lebih dekat lagi, namun dari dalam mobil muncul dua orang berpakaian sama. Salah satunya mendongkak senapan angin ke arah Zaki dan Ardian, sementara yang lainnya memasukkan orang misterius yang tertabrak tadi. Dan dengan masih menodongkan senapan angin, orang itu masuk ke dalam mobil dan sesaat kemudian mereka meninggalkan Zaki dan Ardian. Sial, umpat Ardian. Dari mana kau bisa bela diri? Tanya Zaki. Sudah sejak lama. Kau tidak akan percaya jika aku beritahu. Sengaja jika di rumah aku menonjolkan sifat manjaku dan lain-lain. Tapi jika di luar rumah aku bukanlah Ardian yang kau kenal cengeng, manja dan lain-lain itu, jawab Ardian. Zaki kagum pada adiknya. Mereka berdua pun berjalan santai masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Zaki melihat ada bola api yang melayang di atas rumah mereka dan kemudian menghilang. Tolong, tolong, teriakan Fiona dan Vioni terdengar. Zaki dan Ardian bergegas masuk ke dalam rumah, dan di kamar ibunya sudah kejang-kejang persis seperti ayahnya kemarin. Ardian, kau jaga ibu dan adik-adik. Aku akan pergi sebentar, ujar Zaki seraya berlari keluar. Satu yang ia pikirkan saat itu, yaitu meminta bantuan pada Pak Abidin. Zaki mengendarai mobil almarhum ayahnya.
ia melaju menerobos gelapnya jalanan pada malam itu. Setelah beberapa saat kemudian, ia sampai di halaman rumah Pak Abidin. Suara rem yang berdecit seakan memecah keheningan malam. Pak Abidin terlihat membuka pintu. Ia memegang tasbih di tangannya. "Nak Zaki," ucapnya. "Pak, saya minta tolong, Pak. Bisakah malam ini Bapak ke rumah saya? Ibu saya disantet, Pak." Isak Zaki. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Abidin. "Baik, Bapak ambil sesuatu di dalam dulu ya," ujar Pak Abidin sebelum masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. Tak nampak ia membawa apa-apa. Namun itu tidaklah penting. Bagi Zaki sekarang yang penting adalah keselamatan nyawa ibunya. Setelah Pak Abidin masuk ke dalam mobil, mereka pun langsung berangkat. Di tengah jalan ia terus meneteskan air mata. Cit, brak! Zaki hampir saja menabrak seekor kucing hitam yang tiba-tiba melintas di jalan. Untungnya ia dengan cepat langsung menginjak rem penuh hingga tak sempat menabrak kucing tersebut. "Fokuskan mengemudi, Nak. Jangan panik, tetap tenang," kata Pak Abidin. Zaki menghela nafas, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di halaman rumah, Pak Abidin melihat ke sekeliling rumah besar milik keluarga Zaki tersebut. Ia menggeleng-geleng pelan. "Astagfirullahaladzim, ini benar-benar dikirim dengan tujuan membunuh kalian satu keluarga," ucap Pak Abidin seraya berjalan masuk diiringi oleh Zaki. Tiba-tiba entah dari arah mana ada sebuah batu kecil mendarat di tengguk Zaki yang mengakibatkan ia mengadu kesakitan. "Siapa sih lempar-lempar batu? Kena orang tahu," bentak Zaki seraya mengelus tengkuknya yang terasa sakit. Pak Abidin tersenyum singkat saat mendengar Zaki memaki-maki orang yang melempar batu. Di dalam rumah ternyata ibunya sudah tak sadarkan diri di pangkuan Ardian yang menangis terisak-isak. "Mama!" teriak Zaki. Pak Abidin mendekati Bu Rahman. Ia memeriksa denyut nadi Ibu Rahman. "Ibumu hanya pingsan. Santet ini bisa membunuh ibumu dalam sekejap. Jadi Bapak ingin kalian berdua membantu Bapak untuk memagari ibumu," ujar Pak Abidin seraya mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Bagaimana caranya?" tanya Ardian. Pak Abidin membisikkan sesuatu, lalu ia menyerahkan selembar kertas lusuh pada Ardian. "Cari dia, karena cuma dia yang mampu mengembalikan semua santet yang dikirim pada keluargamu ini. Bapak percayakan semua ini padamu, Ardian," ucap Pak Abidin seraya mengelus pundak Ardian. "Saya?" tanya Zaki. "Tugasmu lumayan berat. Sementara adikmu pergi, kita harus mengalihkan perhatian si pengirim santet. Dan kamu sebagai umpannya. Apa kau bersedia, Zaki?" jawab Pak Abidin sembari bertanya tentang kesiapan Zaki pada tugas yang akan dia serahkan pada anak muda tersebut. Zaki menarik nafas panjang. Ia menatap Ardian. "Saya siap, Pak, walaupun saya harus mati," jawab Zaki mantap. Setelah itu Ardian dan Zaki, kakak beradik itu, saling berpelukan dan saling menyemangati satu sama lain. "Berhati-hatilah di jalan, Dik. Semoga kau berhasil," ujar Zaki seraya menggenggam tangan adiknya. Ardian tersenyum kecut. "Kau pun juga, Kak. Berhati-hatilah, karena kelihatannya tugasmu paling berat. Semoga kita berhasil." "Amin," balas Ardian seraya memeluk kakaknya. Ada air bening mengalir di pipi keduanya. Mereka tak pernah seakrab itu dulu, dan malam ini mereka akan menyatukan kekuatan dan saling menyemangati satu sama lain. Pak Abidin tersenyum haru menyaksikan kedua kakak beradik tersebut. "Berhati-hatilah, jangan lupa baca bismillah. Mantapkan langkahmu dan yakinlah hatimu jika Allah selalu bersama kita, melindungi kita semua,"
pesan Pak Abidin saat Ardian sudah bersiap keluar rumah. Sebelum berangkat, Ardian menyalami Pak Abidin dan juga Zaki. "Saya berjanji akan membawa dia kemari," ucap Ardian saat bersalaman dengan Pak Abidin. Ardian keluar perlahan-lahan, ia hilang di kegelapan malam, dan suara nyaring knalpot motor terdengar mulai menjauh dari halaman rumah. Zaki menghela nafas panjang. "Sekarang giliranmu," ujar Pak Abidin seraya menyerahkan gulungan kertas pada Zaki. "Baca setelah kau sampai di atas," lanjut Pak Abidin. Zaki mengangguk dan langsung berjalan ke arah tangga. Baru 4 anak tangga yang ia naiki, ada rasa takut di dalam hatinya. Namun ia mantapkan langkahnya sambil membaca bismillah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abidin tadi. Sementara itu Ardian terus menambah kecepatan motornya menuju sebuah alamat yang tertera di secarik kertas lusuh yang diberikan oleh Pak Abidin tadi. Di tengah jalan ia dihadang seorang lelaki tua renta berpakaian hitam. Janggutnya yang sudah panjang dan memutih tak terurus. "Kakek mau kemana?" tanya Ardian ramah. "Seharusnya aku yang bertanya. Mau kemana kau malam-malam seperti ini?" ujar lelaki tua renta seraya menatap tajam ke arah Ardian. "Maaf kek, saya hanya ingin mencari seseorang," jawab Ardian. "Kedatanganmu kemari sudah menggangguku," bentak lelaki tua renta. "Maaf kek, tapi saya merasa tidak pernah mengganggu kakek. Tapi jika kakek beranggapan begitu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada kakek," jawab Ardian masih dengan nada ramah. "Cuy, anak kemarin sore seperti kamu ini bisanya hanya menjawab saja," bentak si lelaki tua renta tersebut. Ardian menarik nafas panjang. Ia mulai terpancing emosi oleh perkataan si kakek. Namun ia tetap mencoba ramah, karena walau bagaimanapun juga yang dia hadapi sekarang adalah seorang kakek tua renta. "Maaf kek, jika sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi, saya harus pergi," ujar Ardian seraya kembali menyalakan motornya. Namun tiba-tiba tangan, kaki, bahkan seluruh tubuhnya terasa seperti mati rasa. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Si lelaki tua berjalan ke arah Ardian. Ia menggores pipi Ardian dengan sebilah bambu yang sangat tajam, lalu menampung darah yang keluar dari pipi Ardian ke sebuah wadah. Ardian tak bisa melakukan perlawanan karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Di saat seperti itu ia teringat pesan Pak Abidin dan juga teringat tentang apa yang diajarkan almarhum kakeknya dulu. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ardian membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak yang ia bisa, dan perlahan-lahan tangannya sudah mulai bisa digerakkan. Lalu kakinya dan hingga akhirnya seluruh tubuhnya sudah kembali normal. "Brak, apa kau yang selama ini ada di balik semua teror di rumahku? Hah?" tanya Ardian dengan nada membentak pada si lelaki tua saat ia sudah berhasil melumpuhkan si lelaki tua. Namun si lelaki tua hanya menyeringai licik. Lalu tiba-tiba tubuh si tua renta menghilang. Ardian terperangah dengan kejadian barusan. Apa aku hanya berhalusinasi? Batinnya tidak. Luka di pipinya memang benar-benar nyata. Ardian memegang kepalanya. Siapa kakek tua itu sebenarnya? Gumamnya kembali ke rumah. Zaki sudah berada di dalam sebuah kamar di loteng rumahnya. Kamar itu sudah sangat tua. Kamar itu dulu sewaktu dia masih kecil selalu dikunci karena merupakan tempat ibunya menyimpan barang-barang keluarganya. Dan baru kali ini dia menginjakan kakinya di sana setelah beberapa tahun lamanya. Kamar itu terasa pengap dan bau, padahal hampir seminggu sekali pembantu mereka membersihkan ruangan tersebut. Setengah jam berada di dalam ruangan itu terasa sangat membosankan bagi Zaki. Zaki menyalakan lilin yang ia bawa.
dan sekarang lilin itu sudah hampir setengah dimakan api, tapi belum juga ada tanda-tanda apapun. Zaki kemudian teringat dengan kertas yang diberikan Pak Abidin. Dengan bantuan cahaya lilin yang remang-remang itu, Zaki mulai membaca isinya. Haji Imron, jadi aku masih punya kakek yang merupakan ayah dari ibuku, gumam Zaki. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seorang menuju ke arah ruangan tempat di mana Zaki tengah duduk. Beriringan dengan suara langkah kaki itu, bulu-bulu di tubuh Zaki jadi merinding. Namun ia mencoba menghiraukannya. Mungkin itu Pak Abidin, batinnya. Namun setelah beberapa saat langkah kaki itu menghilang, tidak terdengar lagi. Brak, duk, Zaki terlonjak kaget mendengar suara yang tepat berada di atas atap yang hanya berjarak 2 meteran dari kepala Zaki. Zaki menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia yakin kali ini pasti ulah dari orang-orang yang ingin mencelakai mereka sekeluarga. Zaki mulai berkeringat dingin, membayangkan apa yang akan terjadi pada dia selanjutnya. Beberapa saat hening, tak terjadi apa-apa. Brak! Zaki terlempar ke dinding. Bahunya terasa sangat nyeri. Tiba-tiba dadanya sesak dan sakit. Lalu dari hidungnya mengalir sesuatu. Hampir beberapa saat seperti itu hingga akhirnya Zaki kembali bisa bernafas. Rasa sesak di dadanya pun sudah hilang. Zaki, turunlah, tugasmu sudah selesai, panggil Pak Abidin. Zaki menghela nafas lega. Lalu ia segera bergegas turun. Dan sesampainya di bawah ia tak menemukan siapa-siapa. Dan ternyata Pak Abidin berada di kamar ibunya ditemani oleh Viana, Vioni dan juga Mang Asma yang baru datang. Zaki mengerutkan keningnya. Kenapa kau turun? Apa kau sudah tidak betah di atas? Atau kau sudah menemukan sesuatu? Petunjuk? Tanya Pak Abidin. Zaki semakin bingung dengan pertanyaan Pak Abidin. Bukankah Bapak sendiri yang memanggil saya untuk turun? Bapak bilang tugas saya sudah selesai. Jawab Zaki agak bingung. Pak Abidin berpandangan beberapa saat dengan Mang Asman. Maaf nak, tapi Pak Guru ini beliau belum keluar kamar sama sekali, sahut Mang Asman. Hah? Lalu tadi, apa aku harus naik lagi? Ujar Zaki dengan perasaan tak karuan. Tidak ada yang mengharuskanmu, tapi jika kau mau, maka lakukanlah, ucap Pak Abidin. Zaki kembali menghela nafas panjang. Sebenarnya ia berat jika harus kembali ke atas, tapi apalah daya karena sepertinya makna dari ucapan Pak Abidin memang mengharuskannya untuk naik lagi. Kali ini Zaki tidak ingin hanya berdiam diri. Ia mulai membuka-buka peti yang ada di ruangan itu. Ada lemari tua juga di sana. Ia melihat-lihat isi lemari dan peti-peti tersebut. Hingga di sebuah laci lemari ia menemukan sebuah foto keluarga. Ia yakin gadis cantik yang ada di foto itu adalah ibunya sewaktu masih muda. Ini pasti kakekku, ayah dari ibuku, Haji Imron, gumam Zaki. Suara pintu lemari yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya membuat Zaki merinding. Ia benar-benar sudah sangat tidak nyaman berada di sana. Siapa kau? Sentak Zaki saat melihat seseorang wanita cantik yang sedang berdiri di sudut kamar. Cahaya remang-remang yang dihasilkan oleh lilin yang masih tinggal sedikit lagi itu membantu Zaki untuk melihat sosok cantik tersebut. Zaki, apa kau lupa? Kau pernah dimarahi habis-habisan oleh ibumu dulu. Lalu kenapa sekarang kau harus mengorbankan dirimu untuknya? Dia lebih menyayangi adik-adikmu. Kau hanyalah seekor tikus kecil jika dibandingkan dengan adik-adikmu. Kau tidak istimewa, kau lemah, pecundang.
ujar wanita cantik itu seraya mendekati Zaki. "Diam kau," bentak Zaki marah. "Lepaskan semua amarahmu, Zaki. Bentaklah, bentaklah, agar kau tak lagi menjadi seorang pecundang. Diam!" teriak Zaki. Hahaha. Suara tawa aneh si wanita memenuhi ruangan tersebut. "Mau apa kau di sini? Dari mana kau masuk? Hah?" bentak Zaki. Si wanita cantik mendekati Zaki. Ia lalu membisikkan sesuatu di telinga Zaki dan tiba-tiba Zaki ambruk. Ia tak sadarkan diri. Lalu si wanita cantik itu berjalan ke arah paling gelap di ruangan tersebut dan menghilang. "Zaki, Ki, bangun!" panggil Mang Asman yang disuruh Pak Abidin untuk naik untuk memeriksa keadaannya. Dan saat Mang Asman naik ke atas di sebuah ruangan, ia melihat Zaki sudah tak sadarkan diri dengan darah di mana-mana. Lantas Mang Asman pun berusaha membangunkan Zaki. Perlahan Zaki membuka matanya. Ada rasa perih di bagian tenggorokan yang membuatnya sedikit terbatuk. "Kau sebaiknya turun, Ki. Hidung dan mulutmu berdarah," ucap Mang Asman menyarankan. Zaki pun mengangguk. Ia memang sudah muak dengan segala kejadian di tempat itu. Dengan dibantu Mang Asman, Zaki turun ke bawah. Saat tiba di bawah, Zaki berjalan terhuyung-huyung ke arah dapur untuk sekedar membasuh wajahnya yang bekas darah. Di tempat lain, Ardian sudah sampai di sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun terlihat lumayan mewah. Ardian mengetuk pintu rumah tersebut, berharap seorang akan datang untuk membuka pintu. Namun setelah beberapa saat mengetuk, tak juga ada seseorang yang membukakan pintu untuknya. Ardian mengelilingi rumah tersebut. Ia melihat bayangan seseorang di atas. Lalu ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke jendela kaca tempat ia melihat bayangan orang tadi. "Siapa itu?" tanya seorang laki-laki saat membuka jendela kamarnya. "Saya Ardian. Saya kemari ingin bertemu dengan kakek saya, Haji Imron," jawab Ardian. Si lelaki yang tadi berada di jendela terlihat bergegas meninggalkan jendela. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang memanggilnya dari pintu rumah. Ardian pun bergegas berlari ke arah pintu. "Maaf jika saya datang malam-malam begini mengganggu Bapak. Sebenarnya saya kemari ingin bertemu kakek saya. Namanya Haji Imron. Saya mendapatkan alamat ini dari Pak Abidin," kata Ardian sebelum ditanya si lelaki yang dari wajah terlihat masih berusia 50 tahunan itu. "Sayalah Haji Imron. Kamu anak Fatmasari ya?" ujar si lelaki yang mengaku Haji Imron. Ardian melongo tak percaya. "Masa iya kakekku muda begini? Kakek kandung atau gimana ini?" Batin Ardian bertanya-tanya seakan tahu apa yang dipikirkan Ardian. Si lelaki itu tertawa kecil, lalu merangkul bahu Ardian. "Aku ini tidaklah muda, usiaku sudah hampir 1 abad. Hanya saja beruntungnya aku karena wajahku ini terlihat lebih muda dari usiaku," ucap Haji Imron. "Aku baru tahu kalau ternyata aku masih punya 1 kakek lagi yang masih hidup," ucap Ardian. Haji Imron tersenyum, namun ada setetes air mengalir dari sudut matanya. "Ceritanya sudah sangat lama. Saat ibumu masih gadis dulu, ada seorang pria datang bersama keluarganya untuk melamar ibumu. Tapi ternyata orang tua dari ayahmu itu adalah musuh kakek sewaktu kakek masih muda dulu. Kami pernah memperebutkan seorang gadis, hingga mengakibatkan kami terlibat dalam sebuah perkelahian fisik. Ini adalah luka tebasan dari kakekmu, ayah dari ayahmu dulu. Setelah teringat kejadian dulu, kakek pun menolak lamaran mereka. Tapi ternyata itu membuat ibumu nekat. Malam itu ia kabur dari rumah dengan meninggalkan selembar kertas berisi tulisan-tulisan dari ibumu."
Sejak saat itu kakek sangat kecewa dengan ibumu. Ia rela meninggalkan kakek dan nenekmu hingga membuat nenekmu sakit-sakitan dan meninggal. Dan sejak saat itu pula lah kakek tidak pernah lagi mau tahu tentang kabar ibumu. Cerita Haji Imron seraya mengusap air matanya. Kakek dan ayah sudah meninggal, kek, dan sekarang ibuku sekarat. Kata Pak Abidin, kami sekeluarga disantet. Ucap Ardian seraya menatap lekat wajah kakeknya. Santet? Kenapa kau tak bilang dari tadi? Ayo sekarang juga kita pergi ke rumahmu. Ujar Haji Imron seraya mengambil sebuah tas yang berada di sebuah laci meja. Ardian dan kakeknya pun langsung berangkat menggunakan motor Ardian. Di perjalanan itu keduanya tak banyak bicara, hanya suara knalpot bising yang mewarnai perjalanan mereka. Lampu motornya membelah kegelapan malam. Di rumah Zaki yang sedang duduk di dapur tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kamar ibunya. Ia pun bergegas berlari memaksakan dirinya. Mama, teriak Fiona dan Vioni di depan pintu kamar. Astaga, Mama, ujar Zaki seraya memasuk ke dalam kamar. Ia melihat Mang Asman dan Pak Abidin yang sedang berusaha menyelamatkan ibunya yang sebagian tubuhnya sudah mulai membiru. Mulut Pak Abidin berkomat kamit membaca sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujar Pak Abidin seraya menekan bagian dada Bu Rahman. Seiring tekanan tangan Pak Abidin di dadanya, Bu Rahman memuntahkan cairan berwarna merah yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Dan biru yang tadi di separuh tubuh Bu Rahman mulai berangsur-angsur hilang. Namun sebagai gantinya Pak Abidin terduduk lemas. Dari pori-pori tubuhnya mulai mengeluarkan darah segar. Begitu juga hidung, mulut, dan telinganya. Pak Abidin, isak Zaki. Dari arah jalan terdengar suara knalpot memasuki halaman rumahnya. Ardian dan Haji Imron turun dari motor dan langsung menuju ke arah pintu masuk. Pintu terbuka. Astagfirullahaladzim, ucap Haji Imron. Dalam penglihatan Haji Imron, ia melihat begitu banyak makhluk dengan berbagai macam wujud mengerikan. Ardian, taburi ini di sekitar rumahmu, biar yang di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam tidak bisa keluar. Kita akan membasmi mereka satu persatu, ujar Haji Imron kakeknya seraya memberikan sebuah bungkusan yang lumayan berat. Apa ini, kek? Tanya Ardian. Itu garam yang sudah lama kakek ritualkan. Biasanya digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk jahat sebelum kakek memusnahkannya. Sudah, cepat, lakukan saja. Jangan banyak tanya, nanti kita terlambat, ujar kakeknya. Ardian bergegas untuk melaksanakan tugasnya, sementara kakeknya menuju ke arah suara tangisan Zaki. Sesampainya di depan pintu kamar, Haji Imron melihat kedua anak kembar, Fiona dan Vioni, sedang duduk meringuk di dekat pintu. Jo, masuk ke dalam kamar kalian ya, jangan duduk di sini, ucap Haji Imron seraya tersenyum sambil mengelus rambut kedua anak perempuan kembar itu. Kakek siapa? Tanya Vioni. Kakek ini adalah kakek kalian, ayah dari ibu kalian, jawab Haji Imron. Fiona dan Vioni saling berpandangan sesaat. Lalu mereka berdua segera beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Haji Imron. Di dalam kamar ia melihat sahabat karibnya, Pak Abidin, tengah sekarat. Untung aku datang tepat waktu, gumam Haji Imron seraya merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Kunyah, ujar Haji Imron seraya memasukkan sesuatu ke dalam mulut Pak Abidin. Pak Abidin mulai mengunyahnya. Sesaat setelah mengunyah sesuatu yang diberikan oleh Haji Imron, darah-darah yang tadinya keluar dari telinga, mata, hidung, serta yang keluar dari pori-pori Pak Abidin berhenti mengalir. Namun Pak Abidin masih lemas karena sudah kehilangan cukup banyak darah. Berikan dia air rebusan daun,
Pucuk lambiding di sini dipercaya sebagai penambah darah alami, banyak dikonsumsi wanita setelah melahirkan, ujar Haji Imron kepada Mang Asman. Dikasih garam atau tidak usah, Ji? Tanya Mang Asman. Tidak usah dikasih apa-apa selain air, jawab Haji Imron. Cuk, tolong kau ambilkan sahang atau merica bijian dan bawang tunggal, bawa kemari cepat ya, perintah Haji Imron. Zaki terdiam sesaat, lalu bergegas keluar dan berlari menuju dapur. Di sana ia mencari-cari bungkusan sahang. Mau cari apa, Nak? Tanya Mang Asman yang baru saja masuk lewat pintu dapur sambil membawa pucuk lambiding. Mau cari sahang sama bawang tunggal, jawab Zaki sambil terus mencari-cari di mana letak benda yang dibutuhkan oleh Haji Imron. Mang Asman membuka sebuah lemari kayu di dapur dan mengambil sesuatu wadah sahang lalu menyerahkannya pada Zaki. Setelah itu Mang Asman mengambil keranjang kecil yang terbuat dari anyaman rotan tempat bawang dan mulai mencari-cari bawang tunggal. Ini Ki, bawang tunggalnya, ujar Mang Asman seraya memberikan sebiji bawang merah tunggal. Terima kasih Mang, ucap Zaki saat menerima bawang tunggal tersebut. Di dalam kamar Haji Imron mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Ia begitu sedih melihat Bu Rahman yang saat itu sudah tak sadarkan diri lagi. Aku akan mengembalikan semua ini kepada yang mengirimnya, ujar Haji Imron dengan gigi yang bergemeretak. Ini bawang tunggal dan sahangnya, kata Zaki seraya menyerahkan bawang tunggal dan sahang. Setelah menerima bawang dan sahang tersebut, Haji Imron menyuruh Zaki untuk keluar membantu adiknya, Ardian, yang sedang mengemban tugas dari Haji Imron tadi. Setelah Zaki keluar, Haji Imron menutup pintu kamar, mengunci rapat-rapat, serta menaburkan sesuatu di sekeliling kamar. Entah apa yang sedang Haji Imron lakukan di dalam kamar terkunci itu. Ardian, panggil Zaki saat melihat sekelebat bayangan menuju ke arah kamar adik-adiknya. Hening tak ada sahutan. Hei Ki, ada apa? Sapa Ardian dari arah berlawanan dengan bayangan yang tadi menuju ke arah kamar adik-adiknya itu. Zaki bergegas berlari ke arah bayangan tadi, disusul oleh Ardian yang nampak kaget saat melihat Zaki berlari. Dan ternyata benar saja, di bawah jendela adik-adiknya ada seorang sedang jongkok, seperti sedang mengubur sesuatu. Belum sempat orang misterius itu kabur, Zaki langsung menerjangnya hingga terjungkal. Siapa kau sebenarnya? Hah? Ujar Zaki dipenuhi amarah. Ardian, cari sesuatu yang ia kubur di situ, perintah Zaki pada adiknya. Ardian bergegas menuruti perintah Zaki, dan sekitar 15-20 cm di dalam tanah ia menemukan sebuah bungkusan kain kafan. Lalu Ardian segera menunjukkan penemuannya itu pada Zaki. Zaki semakin emosi setelah melihat bungkusan yang ditunjukkan Ardian. Bungkusan itu sama persis dengan yang ia temukan dulu di halaman rumah. Sebelum adanya korban jiwa di keluarganya, Zaki menghajar orang misterius itu dengan penuh emosi. Sementara Ardian berdiri mematung melihat Zaki, nafasnya ikut tersengal karena menahan rasa amarahnya. Ardian mendekat. Ia mencoba melepaskan penutup wajah si orang misterius yang sudah terkapar tak berdaya karena dihajar oleh Zaki. Betapa terperanjatnya kedua kakak beradik itu saat melihat wajah siapa yang terpampang di hadapan mereka saat penutup wajah itu terbuka. Zaman, ujar Zaki. Bawa dia masuk Ki, biar kakek yang akan mengurusnya. Manusia iblis seperti ini lebih baik mati saja, ujar Ardian seraya menyeret orang misterius tersebut. Zaki membenarkan apa yang dikatakan adiknya.
Mereka berdua pun membawa masuk Zaman ke dalam rumah. Dari arah seberang jalan terdengar suara deru mobil yang menjauh. Sesampainya di depan kamar ibunya ternyata pintu masih terkunci, yang berarti kakeknya belum selesai mengobati ibu mereka. "Ardian, kita ikat saja dia. Kamu ambil tali, biar aku yang menjaga dia di sini," suruh Zaki pada adiknya yang baru saja ingin duduk. Tanpa berkata sepatah kata pun Ardian menurut saja. Ia berjalan ke arah gudang yang berada di halaman belakang rumah. "Apakah ini perbuatan ayah dan ibumu? Hah?" tanya Zaki pada Zaman yang merupakan anak dari Pak Puji dan Bu Puji. "Jawab bangsat," bentak Zaki. "Iya," jawab Zaman terbata-bata. "Siapa?" "Idenya dari ayahku, tapi karena sekarang dia di penjara, jadi ibuku yang melanjutkan rencananya," jawab Zaman. "Bangsat, kalian benar-benar keluarga iblis. Apa kurangnya kebaikan ayah dan ibuku kepada kalian? Hah? Sampai kalian tega menyantet mereka," bentak Zaki dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. "Kemarin aku melihat 3 orang, 2 di mobil dan 1 orang yang bertugas mengubur benda-benda setan ini di rumah kami. Siapa mereka?" lanjut Zaki. "Fajri, ibuku dan pamanku, adik dari ayahku," jawab Zaman menunduk. "Lalu sekarang di mana Fajri?" tanya Zaki masih dengan nada membentak. Dia di rumah sakit. Kaki dan tangannya patah karena tertabrak. Jadi aku yang menggantikan dia," jawab Zaman saat Zaki hendak menghajar Zaman yang merupakan sepupunya itu. Tiba-tiba ia mendengar teriakan Mang Asman dari arah dapur. Saat Zaki hendak melangkah pergi, ia kembali berbalik menatap Zaman. "Jika kau berani kabur, maka aku tak akan segan-segan membunuhmu," ancam Zaki. Zaman menundukkan kepala. "Dengar tidak?" "Iya," jawab Zaman terbata-bata. Lalu Zaki meninggalkannya berlari menuju dapur. Sesampainya di sana, Zaki terperanjat kaget saat melihat keadaan Ardian yang sudah terkapar bersimbah darah. "Ada apa ini, Mang?" tanya Zaki. "Saya tidak tahu, Nak Zaki. Tapi tadi saya menemukan Nak Ardian sudah seperti ini di depan pintu dapur," jawab Mang Asman. Zaki mendekati adiknya. Dari mulut Ardian keluar darah segar. "Ardian, Ardian," panggil Zaki pada adiknya agar Ardian tetap sadar. "Aku sudah tidak kuat lagi," ucap Ardian terbata-bata. Tubuhnya begitu lemah. Baju di bagian perutnya sobek. Dan saat Zaki membukanya, ternyata ada beberapa tusukan benda tajam di perut adiknya itu. Dengan dibantu Mang Asman, Zaki membawa Ardian menuju kamar ibunya. "Tolong, buka pintunya. Adik saya sekarat," ujar Zaki seraya menendang pintu dengan kakinya. Namun pintu tak kunjung dibuka. Zaki meletakkan tubuh Ardian yang sudah lemah tersebut ke lantai. Lalu ia segera berusaha membuka paksa pintu kamar ibunya. Namun belum sempat ia membukanya, ternyata pintu sudah terbuka dengan sendirinya. Bu Rahman sudah siuman. Ia duduk bersandar di atas ranjang. Wajahnya masih nampak pucat sekali. "Mama," ucap Zaki. Sementara Haji Imron mendekati tubuh Ardian yang terbaring sekarat di lantai. Ia mengelus-ngelus kepala Ardian, lalu meniup-niupnya. Seketika tubuh Ardian terlambung, seakan-akan ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Haji Imron menekan dada Ardian dengan diiringi mulutnya yang berkomat kamit. Ardian terbatuk. Darah muncrat dari mulutnya. Darah yang sangat kental dan mulai menghitam.
tolong ambilkan segelas air, kata Haji Imron pada Mang Asman. Mang Asman pun langsung berlari ke dapur. Singkatnya ia kembali lagi ke depan kamar dengan membawa segelas air putih. Haji Imron menerima air itu dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Lalu ia membacakan bismillah dan langsung meminumkan air tersebut pada Ardian. Sesaat setelah meminum air itu, Ardian berangsur-angsur pulih. Meski luka tusukan di perutnya masih terasa sangat sakit. "Cucuku, cepat antarkan adikmu ke dalam kamar dan biarkan mereka beristirahat," ujar Haji Imron pada Zaki. Zaki pun segera mengangkat tubuh Ardian. Dengan dibantu Mang Asman membawanya ke dalam kamar Ardian yang berjarak beberapa meter dari kamar ibunya. "Kau istirahat ya, jangan kemana-mana," ucap Zaki pada Ardian. Ardian tersenyum. Ia mengucapkan terima kasih pada Zaki. Zaki pun ikut tersenyum. "Semoga semua musibah yang menimpa kita berakhir malam ini," ucap Ardian penuh harapan. "Amin." Zaki dan Mang Asman meninggalkan Ardian sendirian di dalam kamarnya. "Cucuku, apakah kau siap jika kita berangkat malam ini untuk mencari rumah dukun yang mengirimkan santet ini kepada keluargamu?" tanya Haji Imron menatap Zaki. Zaki mengalihkan pandangannya pada ibunya dan juga pada Pak Abidin yang masih terbaring lemah. "Bagaimana dengan mereka?" tanya Zaki. "Asman menjaga mereka," jawab Haji Imron. Zaki teringat sesuatu. Ia pun tersadar jika Zaman sudah tidak ada lagi di sana. "Sialan, rupanya dia sudah kabur," umpat Zaki. "Biarkan saja, dari dia kita akan bisa menemukan mereka semua," ujar Haji Imron. Zaki mengambil kunci mobil almarhum ayahnya. "Kami berangkat, doakan saja dari sini. Semoga kami berhasil. Dan kau Asman, jika nanti kau mendengar suara macan, maka pergilah bawa mereka sahabatku, anakku dan cucuku ke rumah sakit. Aku percayakan semuanya padamu," ucap Haji Imron. "Kita berangkat menggunakan motor saja, biar nanti mobil untuk Asman membawa ibu dan anak serta Pak Abidin ke rumah sakit," kata Haji Imron seraya menatap Zaki yang sudah memegang kunci mobil. Zaki sedikit merasa aneh, karena sebenarnya dia tidak bilang apa-apa kalau ia akan menggunakan mobil. Tapi lelaki di depannya ini seakan bisa membaca pikiran Zaki. Saat sudah berada di atas motor, keduanya sama diam, hingga akhirnya Haji Imron memulai pembicaraan. "Apa kau tahu siapa aku?" tanya Haji Imron. Zaki mengangguk. "Aku pernah melihat foto ibuku bersama bapak. Kakek. Tapi aku ragu apakah benar dugaanku itu," jawab Zaki gelagapan. Karena ia bingung panggilan apa yang pantas untuk laki-laki yang sepertinya masih seumuran Mang Asman atau bahkan mungkin lebih muda jika dilihat dari wajahnya. Haji Imron terkekeh. Perutnya terasa geli setelah mendengar jawaban cucunya itu. "Aku ini ayah kandung dari ibumu. Usiaku sudah hampir 1 abad. Jadi kau tak usah bingung mau memanggil aku apa, karena aku ini adalah kakek kandungmu," ujar Haji Imron. Zaki tersenyum kecut. Ia benar-benar tak menyangka mempunyai kakek semuda itu. Kalau dilihat dari wajahnya bisa ditebak jika usianya masih lumayan muda. Bahkan mungkin hanya tua 10 tahun dari ibunya. Benar-benar aneh, ucap Zaki membatin. Di tengah jalan mereka dihadang seorang laki-laki tua renta. "Karim," gumam Haji Imron saat melihat lelaki tua yang berdiri di tengah jalan itu. "Siapa dia, kek?" tanya Zaki. Tak ada jawaban. Kakeknya turun dari motor dan segera mendekati si lelaki tua renta. "Apa kabar, Imron?"
Tanya si lelaki tua. Alhamdulillah, seperti yang kau lihat, aku sangat baik-baik saja, jawab Haji Imron. Bagaimana kau bisa mengatakan kau baik-baik saja, sedangkan menantu dan besanmu sudah di dalam tanah, dan anak serta cucumu akan segera menyusul, ujar si lelaki tua dengan nada sinis. Tidak satu pun kekuatan yang ada di dunia ini bisa melebihi kekuatan Allah, dan aku berserah diri serta keluargaku, anak cucuku kepadanya, ucap Haji Imron. Jika Tuhanmu sayang padamu, mengapa ia membiarkanku menumbalkan anak dalam kandungan istrimu dulu, Imron? Ujar si lelaki tua renta. Hanya Allah yang tahu, dan aku percaya Allah sudah mengatur jalan yang terbaik untuk semua hambanya. Bertobatlah Karim, aku sudah memaafkan semua kesalahan di masa lalu, kata Haji Imron. Diam kau, bentak si tua renta. Zaki, menyingkir, ujar Haji Imron seraya duduk bersila. Ia mengambil tasbih dari sakunya. Si lelaki tua renta melakukan sebuah gerakan aneh, lalu ia duduk dengan tangan yang menggenggam diletakkan di atas lututnya. Sesaat angin dingin berhembus menyapu dedaunan di jalan hingga menimbulkan sebuah bunyi yang entah kenapa mampu membuat Zaki merinding. Di jalanan itu tak ada satupun kendaraan yang melintas, hanya ada mereka saat itu. Allahu Akbar, Haji Imron menepuk tanah di depannya dan tiba-tiba si lelaki tua tersebut terjungkal ke belakang. Dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Bangsat, umpat si tua renta. Haji Imron tetap tenang. Si lelaki tua renta kembali duduk. Namun tiba-tiba kali ini bukan Haji Imron yang diserang melainkan Zaki. Zaki menggelepar di tanah. Dengan mata yang sudah memutih dari mulutnya keluar darah bercampur nanah. Haji Imron yang melihat cucunya menjadi korban serangan dari si dukun tua renta itu pun langsung mengambil sesuatu dari dalam kopiahnya. Haji Imron bangun dari duduknya dan berjalan ke arah Zaki. Haji Imron membisikkan sesuatu di telinga Zaki lalu meletakkan benda kecil yang ia genggam ke jidat Zaki. Matanya terpejam, mulutnya berkomat-kamit, keringat dingin mulai bercucuran. Brak! Zaki berguling, rasanya teramat nyeri. Sakit, bahkan tulang-tulangnya terasa seperti diremukan. Serahkan dirimu pada Allah, Cuk, ucap Haji Imron. Dan di saat seperti itu tiba-tiba dukun tua renta bernama Karim itu langsung menyerang Haji Imron dari belakang. Darah mulai mengucur dari kepala Haji Imron akibat terkena serangan benda tumpul yang dipukulkan oleh si tua renta ke kepalanya. Haji Imron mengusap darah tersebut. Ia tetap fokus untuk mengobati cucunya Zaki. Dan kesempatan itu yang digunakan oleh si tua renta untuk pergi meninggalkan mereka. Tubuh Zaki sudah dipenuhi darah yang ia muntahkan. Zaki perlahan memulih, namun kepalanya masih agak pusing. Bagaimana rasanya sekarang? Tanya Haji Imron. Masih sedikit pusing kek, ucap Zaki. Haji Imron membantu cucunya itu untuk bangun. Apa kau ingin pulang? Tanya Haji Imron lagi. Zaki menggeleng pelan. Apa kau yakin masih kuat? Ya kek, kita harus menyelesaikannya malam ini juga, jawab Zaki mantap. Ia lalu naik ke motor. Kita kemana sekarang kek? Tanya Zaki. Lurus, nanti setelah itu ada belokan ke kanan. Kita belok kanan. Semoga saja dia masih tinggal di situ, ujar Haji Imron. Keduanya pun melanjutkan perjalanan yang sempat berhenti oleh dukun tua renta tadi. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kakeknya tadi, setelah sampai belokan, Zaki pun segera berbelok ke kanan.
Sekitar setengah jam setelah memasuki jalanan tersebut, mereka berhenti di persimpangan jalan. "Kita belok kemana, kek?" tanya Zaki bingung. "Ikuti alur jalan setapak itu," jawab kakeknya seraya menunjukkan jalan setapak di sisi kiri jalan. Jalanan itu sangat gelap, bahkan cahaya bulan pun tak sanggup menembus rimbunnya pohonan di sana. Semakin masuk ke dalam jalanan itu semakin ditutupi rumput yang tebal. "Apa benar ini jalannya, kek? Sepertinya jalan ini sudah tidak pernah digunakan lagi," tanya Zaki sambil fokus agar mereka tidak terbalik. "Stop, Cuk. Itu rumahnya," ujar Haji Imron. "Rumah?" tanya Zaki yang tidak melihat ada rumah di arah yang kakeknya tunjukkan. Haji Imron turun, lalu ia melepaskan kopiahnya dan langsung mengibaskannya ke wajah Zaki. Dan sesaat kemudian Zaki melihat sebuah rumah di depannya dengan lampu-lampu pelita yang berada di dinding dekat pintu. Zaki terperangah, ia benar-benar hampir gila dengan semua yang terjadi. Mengapa bisa seperti ini? Batinnya bertanya-tanya. Pintu rumah itu terbuka. Dari dalam keluar seorang laki-laki tua yang tadi menghadang mereka di jalan. "Kukira kau sudah lupa menuju jalan rumahku, Imron," ujar si lelaki tua. "Tidak ada alasan untuk melupakan jalan menuju ke rumahmu, Karim. Jalan ini masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah," ucap Haji Imron tersenyum. "Zaki cucuku, tetaplah di sini dan jangan putus berdoa. Jika kakek tidak kembali dalam 1 jam, maka pulanglah. Kakek menyayangimu dan adik-adikmu," pesan Haji Imron sebelum melangkah lebih jauh. Zaki meneteskan air mata. Ia sangat sedih mendengar ucapan kakeknya yang ia rasa itu sebagai pesan terakhir kakeknya. "Kakek, berhati-hatilah. Aku akan menunggu kakek di sini," ucap Zaki. Haji Imron tersenyum, lalu melangkah meninggalkan Zaki. Dan anehnya setiap kakeknya melangkah, tubuh kakeknya perlahan-lahan menghilang, diikuti dengan hilangnya rumah si dukun tua rentah. Zaki menunggu sambil membaca doa. Ia juga mendoakan kakeknya agar bisa kembali dengan selamat. 30 menit kemudian masih tak ada tanda-tanda dari kakeknya. Hanya suara-suara binatang malam yang berbunyi saling bersahut-sahutan. Zaki mulai gelisah. Ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil berada di sekitarnya. Dan semakin ia gelisah, semakin terasa pula keganjilan yang ada di sekitarnya. Zaki menarik nafas dalam. Ia mencoba tetap tenang, tetap berdoa. Tenggorokannya terasa sakit, dadanya nyeri dan kepalanya mulai pusing. Tenang, aku bisa menghadapi ini semua," ucap Zaki tak mau kalah dengan rasa sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Zaki terus berusaha sadar dan berdoa. Angin kencang bertiup menggerakkan pepohonan. Kaki Zaki mulai gemetar. Ia hampir tak bisa lagi menahan beban tubuhnya. "Zaki, awas!" teriak Haji Imron yang segera berlari ke arah Zaki. Karena cucunya itu hampir saja tertimpa pohon yang patah akibat kencangnya angin. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Sesaat kemudian Zaki tersadar di pangkuan kakeknya. Ia juga melihat api yang sudah melahap habis rumah yang di awal tadi merupakan rumah si dukun tua rentah. "Karim sudah mati. Sekarang tugas kita untuk mengajak tante dan pamanmu serta anak-anak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jika tidak, maka terpaksa aku harus melepaskan semuanya," ujar Haji Imron. Zaki melihat kakeknya, di wajahnya masih terlihat bekas darah yang sudah mulai mengering.
Zaki juga sudah sembuh dari sakit yang tadi sempat menyerangnya. Lalu keduanya pun berangkat menuju ke rumah Pak Puji. Singkatnya, setelah mereka sampai sana, hari sudah hampir pagi. Mereka berdua mengetuk pintu, dan dengan wajah kesal Bu Puji membukakan pintunya. Haji Imron terlihat berbincang-bincang serius dengan Bu Puji. Namun akhirnya Haji Imron dan juga Zaki diusir dari rumah tersebut. "Bagaimana, kek?" tanya Zaki. Sebagai jawaban, kakeknya menggeleng, lalu mengajak Zaki untuk pulang. Dalam perjalanan keduanya tak berbicara apa-apa, hanya sesekali terdengar helaan nafas Haji Imron. "Kau duluan saja ke rumah sakit, biar kakek di sini dulu. Kakek ingin membereskan semuanya," ujar Haji Imron seraya menyuruh Zaki untuk meninggalkannya di halaman rumah. Zaki mengangguk, lalu dengan cepat melesat pergi ke rumah sakit menemui ibu dan adik-adiknya juga Pak Abidin, guru kesayangannya yang ternyata juga merupakan sahabat dari kakeknya. Semuanya terungkap di malam itu. Saat sang fajar mulai menyingsing, Zaki baru sampai di halaman rumah sakit. Ia segera berjalan berniat untuk masuk. Namun ia melihat Mang Asman duduk di bangku, dan ia memutuskan untuk menghampiri Mang Asman. "Bagaimana keadaan ibu dan Ardian juga Pak Abidin, Mang?" tanya Zaki seraya mengambil sebatang rokok milik Mang Asman yang ia selipkan antara jari jemarinya. "Alhamdulillah semuanya sudah mulai membaik, Nak. Amang baru saja membelikan pundut nasi untuk ibumu. Tadi dia pesan katanya mau dibelikan pundut nasi," jawab Mang Asman. "Nak Ki mau Amang belikan sarapan?" tanya Mang Asman. "Tidak usah, Mang. Saya hanya ingin menjenguk Mama. Tapi nanti saja deh. Saya pulang dulu saja. Mau mandi," jawab Zaki seraya tersenyum. Lalu Zaki pun berpamitan untuk pulang pada Mang Asman. Singkatnya, ia sampai di rumah. Ia melihat kakeknya sedang menanam sesuatu di sudut-sudut luar rumah. "Apa itu, kek?" tanya Zaki. "Ini syarat, bukan jimat ya, agar tak ada lagi orang jahat yang bisa mengirimkan santet, guna-guna ataupun parangnya kepada keluargamu lagi," jawab Haji Imron. Zaki mengangguk. Ia tersenyum, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia mandi dan berganti pakaian, lalu ke dapur untuk membuat 2 gelas kopi dan mengambil kue kering. Di ruang depan ia melihat kakeknya sedang duduk sambil menatap langit-langit rumah. "Kek, ini minum dulu kopinya," ujar Zaki membuyarkan lamunan kakeknya. "Apa adik-adik kembarmu ada di rumah sakit, cu?" tanya Haji Imron. "Iya, kek. Mereka menemani Mama," jawab Zaki seraya mencelupkan kue kering ke dalam gelas kopinya. Hari itu Bu Rahman dan Ardian baru pulang dari rumah sakit dijemput oleh Zaki. Sesampai di rumah, ternyata di sana sudah ada Haji Imron bersama Fiona dan Fioni, juga neneknya Zaki, nenek yang suaminya baru meninggal. Bu Rahman langsung bersujud kepada ayahnya itu. Di sana terlihat keharuan di wajah Haji Imron. "Bah, maafkan saya, Bah. Dulu pergi tanpa pamit dan tak pernah berkirim kabar pada Abah dan Uma," isak Bu Rahman. Haji Imron meneteskan air mata. "Sudah, Nak. Sudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang kau harus semangat dalam menjalani kehidupan yang mungkin tidak akan semudah dulu lagi. Sewaktu suamimu masih ada, kau harus terus membesarkan anak-anakmu," ucap Haji Imron seraya memeluk Bu Rahman, anaknya itu. "Zaki, Ardian, Fiona, Fioni, kemari, cu. Zaki, kau kan yang paling tua, jadi kau harus menjaga adik-adikmu ya. Kau juga, Ardian, jangan mengecewakan kakak dan ibumu ya.
Fiona dan Vioni juga ya, ucap Haji Imron sambil mengelus kepala cucunya bergantian. Assalamualaikum, ucap seseorang dari arah pintu luar yang masih terbuka, dan ternyata itu adalah Pak Abidin yang datang ditemani oleh seorang gadis cantik berambut ikal panjang. Zaki terpana melihat gadis yang datang bersama Pak Abidin itu. Boleh aku masuk? Tanya Pak Abidin sambil tersenyum. Silahkan, jawab mereka serempak. Wajah Pak Abidin nampak ceria. Perkenalkan, ini anak dari keponakanku, namanya Dahlia. Sengaja kubawa kemari untuk kukenalkan pada murid teladanku ini, ujar Pak Abidin menunjuk ke arah Zaki. Zaki tertunduk mendengar ucapan Pak Abidin yang ia rasa sangat berlebihan. Mereka pun mengobrol-ngobrol santai. Neneknya Zaki pun sudah bisa tertawa kembali setelah beberapa lama selalu murung karena kakeknya Zaki meninggal. Hingga sampai ke satu pembicaraan, Haji Imron menanyakan sesuatu pada Pak Abidin. Begini Din, bagaimana kalau kita jodohkan cucumu itu dengan cucuku? Tanya Haji Imron. Wah, cucumu yang mana Im? Ujar Pak Abidin balik bertanya, karena memang di rumah itu ada dua orang pemuda yang sama tampan dan juga merupakan cucu dari Haji Imron. Tentunya untuk si sulung, kalau yang kedua duluan nanti jadinya palangkahan. Kasian yang kakak, nanti nggak bakal nikah-nikah, jawab Haji Imron tertawa kecil. Zaki merasakan rasa senang di dalam hatinya, namun ia juga merasa was-was kalau usul kakeknya itu tidak disetujui Pak Abidin dan cucunya. Kalau aku sih iya saja Im, tapi tidak tahu orangnya mau atau tidak, ujar Pak Abidin seraya menatap Dahlia yang tertunduk malu. Bagaimana cucuku? Apa kau menyukai gadis ini? Tanya Haji Imron pada Zaki. Tak ada alasan kalau Zaki tidak menyukainya, celoteh Ardian sambil senyum-senyum. Zaki mengangguk. Nah kan, lalu bagaimana denganmu cu? Tanya Haji Imron pada Dahlia. Dahlia mengangguk dengan wajah yang memerah karena malu. Hehehe. Tawa bahagia Haji Imron dan Pak Abidin memenuhi ruangan, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu juga ikut tertawa. Hari itu Zaki dan Ardian melewati rumah Pak Puji, dan ternyata di depan rumah itu terpasang bendera berwarna kuning. Mendadak bahwa ada seseorang yang meninggal di dalam rumah tersebut. Zaki dan Ardian saling berpandangan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan 3 hari setelahnya mereka mendengar kabar bahwa Pak Puji meninggal di dalam penjara dengan tubuh yang separuh membiru. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Keluarga Tumbal Persaingan. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.